Nah, sudah tahu guys ya guys ya, Kejaksaan Agung kabar terbaru menyita uang 76 miliar dari rumah Sandra Dewi yang suaminya diduga melakukan korupsi tambang timah. Waduh, penampakannya luar biasa guys. Uang 76 miliar bisa disimpan di rumah. Gimana nih guys? Ada yang pernah melihat uang 1 miliar? Ada yang pernah melihat uang 2 miliar? Dan ini 76 miliar. Lumayan jika dibagi-bagi kepada rakyat buat THR mumpung akan lebaran. Dan memang banyak yang tidak menduga Sandra Dewi yang suaminya kemudian diduga melakukan korupsi besar-besar 271 triliun guys. Dan ini bukan jumlah yang kecil tapi jumlah yang fantastis. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya hanya bisa geleng-geleng kepala. Nggak apa-apalah, sekarang cuma geleng-geleng kepala. Dan mudah-mudahan pihak kejaksaan terus saja mengungkap korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia makin makmur, makin sehat, makin sejahtera. Tapi nggak apa-apa, sebagai masyarakat terus diberikan cobaan-cobaan seperti ini, karena dengan kesabaran itu insya Allah dunia sampai akhirat kita bisa lancar-lancar saja. Dan inilah penampakan uang 76 miliar yang disita di tempat suami Sandra Dewi. Kita lihat ini, tumpukan luar biasa banyak, bertumpuk-tumpuk. Coba ambil satu saja, bawa ke rumah, pasti makmur nih rumah tangga kita ya, karena ada uang. Dan uang ini kabarnya disimpan di box-box khusus yang ada di rumah Sandra Dewi. Apakah Sandra Dewi tidak tahu soal ini, apa yang dilakukan oleh suaminya? Ada kemungkinan, masa nggak tahu ya, karena di rumah inilah proses penggeledahan di rumah Sandra Dewi. Beberapa logam mulia, keping uang logam, dan uang tunai sejumlah 73 miliar ditemukan. Ada dolar 1 juta guys, 1 juta dolar. Kemudian mata uang dolar Singapura sejumlah 411.000 dan berbagai aset. Dan ini merupakan hasil dari korupsi tambang timah yang dilakukan mulai 2015 sampai 2022. Pantas saja kalau begitu Sandra Dewi hidupnya bisa makmur, kaya raya. Dan kali ini memang kita harus berterima kasih kepada pihak kejaksaan yang telah mengungkap korupsi PT Timah yang mencapai 271 triliun. Dan apakah Sandra Dewi akan dimiskinkan? Kita bisa bayangkan seorang Sandra Dewi dan suaminya yang hidup dalam keberlimpahan beberapa tahun ini kemudian harus menjadi sorotan satu Indonesia dan kini terancam meringkuk di penjara. Rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois digeledah, Kejagung sita uang 76 miliar dan logam mulia. Pertanyaannya, kok di dalam rumah bisa ada uang cash 76 miliar ya? 76 miliar itu sebanyak apa ya? Kayaknya itu kalau gue bayangin tuh ada satu ruangan khusus kali ya buat naruh 76 miliar gitu loh. Sebenarnya kan yang ketangkap duluan kan si Helena Lim itu ya kan. Nah pas Helena Lim ketangkap itu harusnya sih Harvey dan Sandra Dewi ini udah siap-siap dong, karena dia udah pasti punya feeling dong kalau misalnya dia bakal ngembet ke dia, berarti ke bawah-bawah ya kan, dan pasti udah diaman-amanin dulu nih, kemungkinan besarnya begitu ya gitu. Jadi 76 miliar ini yang tersisa cuy, yang tersisa, tapi aslinya ada berapa gue kagak tahu. Gimana nggak royal, gimana nggak beli pesawat jet pribadi, orang kekayaannya segini, belum logam mulianya nih logam mulianya belum tahu nih ada berapa nih. Ini bisa setara dengan 76 miliar kali jangan-jangan nih ya.
Tuh, Logam Mulia sama 76 miliar. Emang sih kalau misalnya di Indonesia itu kasus korupsi itu wajib banget dimiskinkan ya. Jangan cuman 20 tahun penjara denda 1 miliar. Denda 1 miliar buat dia, itu udah kayak uang receh, ya. Udah kayak 10.000 perak gitu loh. Jadi emang bener nih langkahnya harus dimiskinkan. Jangan sampai dia udah menerima duit begitu banyaknya, ya kan, uang rakyat hasil korupsi, tapi dianya itu cuma dihukum maksimal 20 tahun penjara. Maksimal 20 tahun penjara kalau 20 tahun. Kalau 10 tahun gimana dihukumnya? Nah, kalau 10 tahun berarti jalaninya potong remisi segala macam ya paling 5-6 tahun doang, cuy. Kita aja kerja 5-6 tahun belum tentu dapat duit sebanyak itu. Nggak mungkin, malah bukan belum tentu lagi, ya nggak? Jadi ya emang betul harus dimiskinkan nih buat yang kasus korupsi ya. Dan kalau perlu ditambahin deh hukuman hukuman mati gitu. Karena ini udah sering banget dan berulang gitu loh. Jadi menurut gua kalau ini kejadian berulang ya, ibaratnya ya berarti ada ketidaktegasan di dalam hukum ini. Sama kayak itu tuh pencopet itu bisa keluar masuk penjara itu berkali-kali karena hukumannya terlalu pendek. Nyopet paling di dalam penjara 3-4 bulan atau 6 bulan atau 8 bulan lah maksimal, ya nggak? Bisa keluar lagi, nyolong lagi, nyopet lagi, masuk lagi gitu loh. Ada tuh yang 10 kali bolak-balik di dalam penjara gara-gara kasus nyopet. Gara-gara apa ya? Statusnya hukumannya itu terlalu cetek, cuy. Kayak numpang berak doang di dalam penjara. Kejaksaan Agung sita uang Harvey Mois 76 miliar, sita logam mulia, sampai mobil mewahnya ternyata belum bayar pajak, teman-teman. Pihak Kejaksaan Agung mulai ngerinci ini, hal-hal yang wajib disita dari kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara 271 triliun. Dan Harvey Mois ini juga udah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, teman-teman. Terus itu beneran si Harvey itu korupsi 271T. Jadi teman-teman, 271T itu adalah angka total dari seluruh kerugian negara, termasuk kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang liar timah ini. Pihak Kejaksaan Agung pun memperkirakan kerugian ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, yaitu Pak Bambang Hero Saharjo. Mirisnya, kasus ini tuh dianggap sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia, teman-teman. Dengan kerugian yang gak cuma bersifat finansial semata, tapi juga ekologis. Mengingat pencurian timah ini telah berlangsung lama dan belum pernah terbongkar sebelumnya, ya jadi perbincangan panas sih. Selain itu, kerugian negara juga mencakup potensi pendapatan yang hilang dari tata niaga komoditas ini. Itu nunjukin bahwa ini kasus besar, teman-teman. Gilanya itu bukan gila-gila biasa, tapi dampak korupsi ini ternyata sumber daya alam pun serta ekologis ekonomi negara jadi sumber korupsi ladangnya. Lalu kalau kita geser nih pada tahun 2023, Sandra Dewi itu pernah dikasih hadiah ulang tahun sama Harvey, yaitu sebuah mobil mewah yang kalian pasti tahu lah ini merek apa. Nah, setelah ditelusurin, mobil itu terdaftar atas nama perusahaannya dengan pajak 101 juta. Nah, ternyata pajak itu belum dibayar sepeser pun sampai jatuh tempo tanggal 4 Maret kemarin nih, 2024. Dan kabar terbaru yang gue dapat, Harvey ini dapat hukuman penjara 20 tahun, serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Serta kewajiban membayar uang pengganti setara dengan jumlah harta perolehan dari korupsi. Gimana menurut kalian, teman-teman? Udah sesuai nggak sih hukumannya? Intinya ya kita sebagai masyarakat masih tetap akan kawal perampasan aset. Bahkan ini ya harus segera disahkan juga, karena ini bisa jadi opsi serta tameng buat tindak korupsi ke depannya, teman-teman. Serap pendapat kalian deh.